Dan seperti biasa di sesi Product of the Week kali ini kita selalu kehadiran salah satu profesional reviewer. Di sini kita kehadiran Mas Muhammad Deka dari Studio Tropis. Halo, selamat siang Mas Deka. Halo, selamat siang Mas Bayu. Halo, selamat siang Pak Andi dan semuanya. Ya, terima kasih Mas Deka. Kita langsung masuk saja ke sesi talkshow kita hari ini. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di depan, kita akan membahas salah satu inovasi atau produk menarik dari Daikin, yaitu HRV Heat Reclaim Ventilation. Dan di sini kita sudah kehadiran Pak Andi. Halo, selamat siang Pak Andi. Siang Pak Bayu. Ya, Pak Andi, mungkin boleh diperkenalkan Pak Andi ini sebagai apa sih Pak di Daikin, dan mungkin bisa share langsung juga Daikin itu sebetulnya company-nya itu berapa lama, background company-nya Pak. Silakan Pak Andi. Baik Pak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya atas waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Katalog Pro dan juga untuk audiens. Perkenalkan, saya Andi dari Daikin Air Conditioning Indonesia selaku Senior Supervisor untuk Departemen Consulting Sales Engineer. Salam kenal semuanya. Ini adalah sekilas tentang Daikin secara global ya. Jadi Daikin adalah produk Jepang, brand Jepang yang berdiri pada tahun 1970 dengan lokasi pabrik di Shiga, Jepang. Dan ini juga Daikin sudah sekarang hampir 85 di seluruh dunia dan di 28 negara. Sudah banyak ya Pak ya? Iya, sudah banyak sekali. Jadi sudah tersebar di seluruh dunia. Dan berikutnya ini adalah sekilas tentang Daikin Air Conditioning Indonesia sendiri. Jadi kita berdiri itu tahun 2012. Kita berkantor di Wisma Kiai, Jalan Jenderal Sudirman, lantai 18. Jadi ya kita emang sekarang import ya semua ya. Jadi kita semuanya barangnya import. Terus kita juga punya misi untuk berkontribusi ke masyarakat Indonesia dengan menyajikan ya AC yang sangat inovatif atau canggih ya. Terus kita juga memastikan kepuasan pelanggan yang berkelanjutan. Itu misi dari Daikin. Terus kita juga membangun merek Daikin sebagai merek yang terpercaya, diyakini, dan merek yang dibanggakan oleh pelanggan, dealer, dan karyawan. Nah, ini sedikit perjalanan dari Daikin Air Conditioning Indonesia sendiri. Jadi kalau kita lihat setiap tahun kita akan buka cabang di kota-kota yang belum ada cabang Daikinnya. Dan kemudian kita di tahun 2020 Daikin juga merayakan sudah 50 tahun. Seperti itu. Wow, udah lama banget ya Pak di Indonesia berarti ya Pak? Iya. Nah, ini juga sekilas tentang jaringan penjualan untuk Daikin sendiri. Jadi kita lebih dari 1.200 dealer di seluruh Indonesia. Untuk mensupport atau melengkapi ya penjualan yang sangat besar ini, Daikin juga tidak lupa kita membangun terus-menerus service station di setiap kota. Sekarang itu sudah 15 service station dan kita juga ada 427 service partner. Jadi kita ada training dealer untuk supaya mampu menangani produk Daikin sendiri. Dan Daikin juga ada kontak center. Jadi dari seluruh Indonesia tinggal kontak ke kontak center untuk mengajukan keluhan seperti itu. Demikian sekilas tentang Daikin Air Conditioning Indonesia. Jadi hari ini saya sedikit sharing ya untuk produk Daikin ya. Khususnya kita akan membicarakan indoor air quality. Pak Bayu, sorry, ada suaranya saya? Jelas Pak, jelas. Oh, jelas ya.
Nah, ini sedikit gambaran manusia ya. Kita butuh makan 3 hari sekali. 3 kali sehari. Ini untuk memenuhi nutrisi ya. Terus manusia juga butuh kurang lebih 2 liter per hari untuk memenuhi kebutuhan air minum. Dan manusia juga, mungkin kita sering lupa ya, manusia juga butuh udara. Di sini kita bisa lihat kita sekali menghirup udara itu kurang lebih sebanyak 500 mili udara. Karena udara sekali ya, Bang? Iya, sekali bernapas ya, Pak ya. Wow. Karena udara ini tidak berbentuk ya, kita sulit kan melihatnya. Ya kita bayangin botol aqua ya yang 500 mili. Ya sebanyak itu kita bernapas, sekali bernapas. Jadi kalau sehari itu kita kurang lebih sampai 23.000 kali bernapas. Banyak juga kita membutuhkan udara ya. Iya. Asupannya sangat banyak ya, Pak ya. Kualitas udaranya juga dong, Pak ya, berarti sangat diperhatikan. Betul, Pak. Kemudian di sini kita bisa lihat, Pak, kualitas udara itu di website Air Quality Index ya, bahwa di sini dikatakan ya, Jakarta sendiri untuk kualitas udaranya tidak sehat. Dia untuk partikel PM2,5-nya itu sampai mencapai 45 mikrogram per meter kubik. Jadi kalau dari website ini dia menyarankan ya untuk orang yang sedikit sensitif terhadap debu ya dianjurkan menggunakan masker, menjauhi aktivitas luar ruangan seperti itu. PM2,5 itu apa sih, Pak, sebenarnya? Jadi PM2,5 itu adalah partikel yang berukuran 0,3 sampai 2,5 mikron, Pak. Nanti di slide selanjutnya ada sih, Pak, kita jelaskan. Oke, siap. Nah, Kak, kalau kita masih di indeks air quality sendiri, jadi kalau kita lihat per bulan untuk Jakarta sendiri, kalau kita lihat di sini, ini kita ambil di tahun lalu, tahun 2020. Ya, pada bulan-bulan mungkin ada yang sedikit rendah ya di sini ya, nggak sampai melewati ambang batas. Kita lagi melakukan PPKM, Pak. Jadi kualitas udara itu meningkat ternyata dengan melakukan PPKM. Tapi setelah itu naik lagi. Nah, kita juga punya regulasi sebenarnya, Pak, dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi kalau untuk partikel PM2,5 itu ya sekitar 35 mikrogram per meter kubik yang disarankan. Nah, semestinya kita kalau tanpa COVID juga sepertinya kita harus pakai masker terus, Pak. Kalau melihat polusi udara yang cukup prihatin ya, Pak ya. Nah, kita juga ditambah dengan wabah COVID ya. Pandemi COVID ini sudah global dan Indonesia juga sudah banyak yang tertular ya. Dan COVID ini dikatakan sebagai bisa tertular melalui udara. Salah satunya. Nah, ini juga berdasarkan survei. Jadi manusia itu kita kebanyakan rata-rata 86% berada di dalam ruangan. Saat kita sampai 68-7% itu berada di dalam rumah ya. Sisanya apalagi PPKM gini ya, Pak ya? Iya. Pak semua. Bisa 90% di dalam rumah, Pak. Nah, kita coba bagi ke beberapa jenis kategori ya untuk ventilasi ini. Jadi ada yang hunian, untuk residensial dan komersial light dan komersial heavy. Tapi hari ini kita fokus ke residensial sebenarnya, Pak. Kita akan bahas yang untuk residensial. Nah, ini merupakan line up produk untuk ventilasi Daikin. Jadi untuk residensial kita punya tipe HRV, Heat Reclaim Ventilation,
dibagi dua, ada yang tipe farm sama PKM. Untuk kegunaan residensial kita juga melihat dari range capacity ya. Ya untuk residensial nggak mungkin capacity airflow-nya terlampau besar. Dan Daikin juga punya tipe yang outdoor air processing unit dan tipe yang AHU. Ini untuk commercial light dan heavy komersial. Pak, itu tadi sebentar, bedanya yang farm sama VKM itu apa sih sebenarnya, Pak? Bedanya nanti di slide-nya selanjutnya saya ada jelasin, Pak. Sedikit beda. Oke, siap. Nah, kita masuk ke rujukan pemerintah ya. Sebenarnya pemerintah Kementerian Kesehatan itu sudah mengeluarkan rujukan. Jadi pedoman penyehatan udara dalam rumah. Ini ada di Menkes per 5 di tahun 2011. Jadi bukan cuma temperatur saja yang dipikirkan dan humidity, tapi juga partikel PM2,5, terus ada CO2 konsentrasi yang harus dijaga tidak lebih dari 1000 ppm. Selanjutnya ini juga produk Daikin. Ini adalah Daikin Air Purifier. Jadi fungsinya adalah memurnikan udara. Dia menyaring debu. Jadi kalau kita lihat di sini dia dilengkapi pre-filter, HEPA filter, deodorizing filter, sama humidifying filter. Jadi udara dalam ruangan ini kita bisa membersihkannya, jadi debu-debu itu tersaring sehingga kita dapat mencapai parameter yang diinginkan. Tadi 35 mikrogram per meter kubik partikelnya. Tapi kalau dengan alat ini kita tidak dapat mengatur konsentrasi CO2 di dalam ruangan, karena CO2 itu hasil dari kita bernapas ya. Manusia ketika bernapas itu membuang CO2. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan plasma ion. Jadi ya, kita ada plasma ion, ada streamer. Jadi plasma ion ini berfungsi sebagai dia menembakkan partikel ion negatif, jadi untuk menangkap partikel ion positif di udara. Dan streamer ini untuk sebenarnya untuk mematikan ya, misalnya kayak ada bakteri atau virus yang nempel di filternya, jadi terurai bakteri sama virusnya itu. Untuk virusnya itu sendiri, Pak, virus corona bisa masuk nggak sih sebenarnya, Pak, untuk pembersihan seperti itu? Iya, mungkin salah satu kategori virus yang bisa ditanggulangi gitu, Pak. Iya, Pak. Memang untuk virus corona ini masih sedikit ya, Pak ya, untuk pembahasannya ya. Orang melakukan penelitiannya karena sulit ya. Kita juga untuk virus corona sendiri kita belum tahu tuh, Pak, sebenarnya bisa atau tidak, karena dari ukuran virusnya sendiri sangat kecil. Jadi untuk itu ya kemungkinan bisa lolos, Pak, di filternya. Oke. Kemungkinan virus apa sih biasanya, Pak? Maksudnya kayak ada bakteri apa gitu yang memang? Iya. Jadi kalau mungkin bakterinya ya kalau virus ya mungkin influenza itu bisa, Pak. Oh, oke, baik. Nah, ini yang tadi Pak Dekan pertanyakan ya, apa sih PM2,5 itu? PM2,5 adalah partikel 0,3 sampai 2,5 mikron. Itu memang dihasilkan dari polusi dari industri, gas buang kendaraan, dan atau fenomena natural ya, dari gunung meletus mungkin, seperti itu. Itu bisa menghasilkan partikel debu. Jadi PM2,5 ini secara natural itu tidak dapat tersaring oleh hidung manusia. Jadi dia dapat terhirup langsung ke dalam paru-paru. Ini juga diduga sebagai salah satu penyebab
ya kita alergi, terus bronkitis, ispa dan sebagainya. Di sini juga saya sedikit bandingkan ya antara peraturan dari Kemenkes RI kita. Jadi kalau dari Permenkes RI itu dikatakan 35 mikrogram per meter kubik yang diizinkan PM2,5-nya. Tapi menurut WHO yang lebih baik itu 25. Jadi lebih bersih lagi nih Pak. Tapi menurut standar ASREI itu sampai 15 baru dikatakan baik. Lebih bersih lagi ya Pak ya? Ya. Nah ini kita masuk ke dalam produknya Pak. Jadi ini yang tipe FAM. Dia prinsip kerjanya adalah seperti ini Pak. Jadi di dalam ruangan itu kalau kita ber-AC ya Pak ya, kan nggak ada ventilasi nih. Biasa kalau ruangan ber-AC itu tertutup. Nah pilihannya cuman ventilasinya menggunakan fan atau jenis yang seperti ini. Iya. Jadi ketika udara dalam ruangan ber-AC itu sudah terkondisi, temperaturnya 24 gitu. Nah, menggunakan alat ini kita akan menukar antara udara dalam ruangan dengan udara luar ruangan. Jadi ditukar. Di sini juga ada heat exchanger ya. Jadi fungsinya adalah ketika udara ini bertukar, itu kita lewatkan ke heat exchanger ini sehingga udara dalam ruangan dan udara luar ruangan ini bersinggungan. Jadi sehingga udara luar ruangan itu temperaturnya tidak tinggi ketika masuk ke dalam ruangan. Kalau kita menggunakan fan biasa, otomatis udara luar ruangan itu temperaturnya lebih tinggi, ketika kita masukkan itu akan menjadi beban untuk pendingin AC yang kita gunakan. Kemudian unit ini juga ada opsionalnya untuk CO2 sensor. Jadi ini untuk kontrol CO2-nya, kontrol fan speed-nya. Terus juga dilengkapi PM2,5 filter dan punya mode fresh up. Jadi kalau mungkin di office ini sangat digunakan ya. Jadi ketika mungkin pagi hari udara masih segar, ya dia otomatis menyala untuk bikin segar udara dalam ruang kantor. Ada plasma ionnya juga nggak Pak? Seperti yang air purifier tadi ya? Tidak Pak. Iya betul. Ini belum dilengkapi plasma ion. Nah kemudian ini adalah skematik dari penggunaan HRV sendiri, heat reclaim ventilator. Ini yang tipe FAM. Jadi kita menambahkan pertama pre-filter itu MERV 7 atau G4 yang punya efisiensi 90%. Terus kita menambahkan medium filter MERV 14 atau F8 yang efisiensinya 90-95%. Dan kemudian juga untuk unit indoornya, memang di sini kita sarankan menggunakan tipe ducting. Yang split nggak bisa ya Pak ya? Split sebenarnya bisa Pak, tapi untuk mencapai 35 mikrogram per meter persegi itu sulit karena split ini kita tidak bisa menambahkan filter tambahan. Khususnya yang wall mounted ya, wall mounted, floor standing ataupun kaset itu tidak bisa Pak. Karena memang untuk filter ini yang kalau kan kita sekarang nih pakai masker ya Pak ya. Tujuannya adalah menyaring. Kita kalau pakai masker itu berat napasnya Pak. Sama. Unit AC pun seperti itu. Kalau kita tambahkan filter, dia akan berat jalannya. Jadi angin itu susah lewat gitu. Kita beri hambatan. Itu kenapa ya tipe wall mounted, tipe kaset itu tidak bisa sampai partikelnya yang ditentukan itu tidak bisa menjaga itu Pak. Dan mungkin yang beberapa poin ya Pak ya untuk yang diperhatikan dalam mendesain ini termasuk clean room ya, cuman belum sampai sekelas ISO seperti itu. Jadi beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah pertama, kalau kita ingin menjaga partikelnya 35 mikrogram,
kita usahakan furniture dalam ruangan itu tidak dust generated, artinya yang menghasilkan debu seperti karpet, mungkin penggunaan untuk floornya, ataupun mungkin yang bangku yang berjenis kayak bulu-bulu seperti itu, itu bersifat dust generated gitu. Berarti kan sekarang banyak bangunan yang memang unfinished ya, bisa dibilang kayak gitu juga kurang direkomendasikan ya Pak ya? Iya, kalau untuk mengontrol partikelnya ingin 35 mikrogram per meter kubik sulit Pak. Terus kemudian juga yang perlu diperhatikan adalah mungkin desain pintu ya, karena ruang bersih ini kebanyakan positif Pak, karena kita menambahkan fresh air, tekanan dalam ruangan itu menjadi positif. Nah, biasanya kita kan kalau pintu dalam rumah itu kita mendesain modelnya swing ya, buka keluar atau buka ke dalam. Ketika kita menambahkan fresh air terlampau banyak, pintu itu bisa bertekanan. Biasanya kalau yang dianjurkan itu tekanannya sekitar 2 Pascal sampai 3 Pascal. Itu cukup, Pak. Tapi kalau untuk penggunaan kayak ruang isolasi yang lebih ini, itu tidak cukup. Itu bisa sampai 10 Pascal sama minus 15 Pascal tekanan negatifnya. Jadi itu perlu diperhatikan, Pak. Untuk ini Pak, pengaplikasian HRV ini di ruangan-ruangan seperti apa sih sebetulnya yang memang dibutuhkan? Apakah memang ada luasan tertentu atau memang maksudnya HRV ini tingkatan luasannya itu seberapa besar sih Pak gitu untuk kita bisa menghitung kita butuh HRV ini seberapa banyak, atau memang penggunaannya di ruangan-ruangan seperti apa sih gitu, seperti itu. Iya, baik. Kalau untuk menghitung kapasitas ventilasi, sebenarnya kita merujuk kepada standar ASHRAE, Pak. Nanti mungkin di akhir presentasi ini saya akan sedikit menunjukkan ya, Pak ya. Jadi di situ sudah ditabelkan, Pak, dan untuk kebutuhan ventilasi. Memang standar ASHRAE ini sudah banyak kita adopsi. Jadi kalau merujuk yang tadi Permenkes juga sebenarnya mereka juga mengadopsi dari standar ASHRAE seperti itu, Adeka. Oke, untuk penggunaannya itu sendiri itu gimana sih Pak? Di mana gitu, di ruangan seperti apa biasanya? Kalau untuk ruangan sendiri sebaiknya ya di ruangan yang sering kita gunakan, Pak. Mungkin di living room, di dining room, atau di bedroom, kamar tidur. Jadi itu lebih efektif ketika kita gunakan. Oke. Nah, ini fungsi sensor CO2-nya sendiri. Jadi sensor CO2-nya itu akan mendetek ya okupansi dari ruangannya. Jadi kalau yang tadi saya jelaskan bahwa manusia itu kita emang mengeluarkan CO2. Jadi kalau ketika dalam ruangan itu banyak orangnya, jadi konsentrasi CO2 ini akan meningkat. Sensornya ini dia akan men-trigger si fan HRV ini supaya mensuplai udara lebih banyak. Kenapa harus dipasangkan sensor CO2? Karena kita tahu dalam ruangan itu kan dinamis ya, bisa berkurang. Jadi ketika okupansinya sedikit, kalau fan speed-nya konstan, ini terjadi overventilation. Jadi ventilasi yang tidak dibutuhkan sebenarnya. Itu ada pemborosan energi. Kemudian kita juga bisa menambahkan kalau ingin kita monitoring. Jadi CO2 itu kadarnya berapa dalam ruangan terbaca. Nah, ini bukan produk Daikin, dan ini kita pakai third party, jadi sensor CO2-nya itu bisa terintegrasikan ke unit Daikin, jadi di-connect ke centralized control Daikin punya. Ini dia bisa memonitor. Sama juga dengan yang PM2,5, itu ada di pasaran ya untuk monitoring PM2,5 partikelnya, itu sudah ada.
dan juga bisa diintegrasikan. Berarti itu bisa dibilang hemat energi ya Pak ya, kalau begitu? Iya, jadi ini untuk menghindari yang namanya over ventilation. Untuk kebutuhan wattnya sendiri, penggunaan ARP ini berapa sih Pak? Yang paling kecil itu sekitar 200 watt ya Pak. Paling kecil 200 watt. Untuk kapasitas. Itu dalam kondisi banyak orang atau memang sedikit orang? Kalau kapasitas yang paling kecil itu di running di maksimum ya 200 watt itu. Jadi kalau di bawah itu ya bisa turun Pak sebenarnya. Oke. Jadi ada pertanyaan juga nih Pak mengenai sensor CO2 nih Pak. Jadi sensor CO2 ini bekerja secara otomatis gitu Pak ya. Pada saat pengaplikasian misalnya VRV ini di sebuah bangunan itu sudah terotomatis bisa membaca kapasitas orang di ruangan tersebut, terus juga bisa jadinya bisa mengadaptasi flow-nya gimana, okupansinya. Tapi sebetulnya bisa kita secara manual bisa kita setting nggak sih Pak? Kenapa sorry? Secara manual bisa kita setting nggak Pak? Bisa. Ada remote-nya. Oke. Jadi kalau ketika kita mau fan speed kita naikkan ya bisa diatur di remote Pak. Cuman kalau ini mau dikontrol secara otomatis gitu Pak. Oke, mantap. Terima kasih Pak Andi. Silakan Pak. Ya, baik. Selanjutnya ini adalah apa yang membedakan yang tadi FAM, yang ini VKM. Tipenya VKM ya, HRV, VKM. Itu adalah kita menambahkan cooling DX coil ya atau evaporator. Jadi kalau yang tadi tipe FAM itu bisa dedicated, jadi tanpa terintegrasi ke sistem AC. Kalau yang ini harus integrated Pak. Dia harus dijadikan satu sistem karena dia ada evaporator ya. Fungsinya apa sih? Jadi kalau kita ingin suhunya itu lebih rendah, jadi kalau airflow-nya tinggi yang dibutuhkan dengan pump kurang memadai, kita menggunakan yang tipe VKM. Dan juga yang berbeda adalah untuk yang tipe VKM, kalau tadi kita lihat prinsip kerjanya, menggunakan udara dalam ruangan yang sudah dingin, ibaratnya kalau AC-nya nggak nyala, ya otomatis si pump-nya tidak berfungsi untuk heat exchanger-nya. Tapi kalau dengan VKM ini, dia tetap bisa menyejukkan ruangan, bukan mendinginkan ya. Karena flow-nya itu tidak cukup untuk mendinginkan ruangan. Berarti bisa dimatikan AC-nya gitu Pak, secara tidak langsung? Betul, ini bisa dimatikan Pak, dia bisa berjalan sendiri. Oh, jadi hanya udara luar ruang yang masuk gitu Pak ya? Iya. Oke. Menyejukkan ya, tidak mendinginkan gitu Pak? Iya, karena kurang Pak kapasitasnya kalau untuk mendinginkan. Sampai level mendinginkan itu kurang kapasitasnya. Oke. Menarik ya. Untuk penggunaan HRV ini sebetulnya ada skatnya sih Pak, kayak misalnya nanti bakal jadi bocor gitu ketika si HRV kita nggak pakai, kayak udaranya tuh akan tetap cross ventilation-nya tetap ada atau enggak ya Pak? Enggak. Berarti langsung blocking secara otomatis gitu Pak? Iya, ketika fan-nya nggak nyala ya dia nggak ada aliran angin Pak. Iya, gitu. Baik. Nah, ini kita sedikit yang sharing untuk yang tipe efek MQ ya, Outdoor Air Processing Unit. Ini untuk light komersial sebenarnya Pak. Jadi kalau untuk yang tipe ini, dia nggak ada heat exchanger yang tadi Pak. Heat reclaim. Nggak ada heat reclaim-nya. Dia fungsinya seperti AC. Jadi dia bisa mendinginkan temperatur udara luar yang tinggi sampai maksimum di 13 derajat. Jadi cukup untuk kebutuhan komersial. Berarti hubungannya langsung ke outdoor unit ya Pak ya? Ya, ini juga harus di-connect ke outdoor unit.
Nah, ini skematiknya kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi kalau menggunakan outdoor air processing yang tipe efek MQ, jadi dia memang terintegrasi ke indoor unitnya. Nah, kemudian ini juga yang tipe komersial heavy ya, tipe unit AHU sendiri. Memang kalau untuk industri tadi factory atau office tower kebutuhannya sangat tinggi, Pak. Jadi ini made by custom. Jadi dari fan supply itu bisa kita request mau jenisnya apa. Dari coilnya mau berbentuk, biasanya kalau coil itu kan fin aluminium coilnya baru si copper tube. Nah, ini kita bisa request kalau misalkan tempatnya korosif gitu, kita mau request finnya itu copper, tube-nya juga copper, itu bisa. Terus untuk filternya juga kita bisa request. Nah, ini contoh penggunaannya, Pak, untuk di industri sendiri. Jadi memang kalau kebutuhan industri berbeda dengan kebutuhan rumah. Kalau di kebutuhan industri itu banyak parameter yang harus dilihat lagi, Pak. Jadi kalau di industri itu kayak contoh industri makanan, itu kita harus merujuk ke peraturan BPOM, Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di situ ada sebenarnya. Dia ada kategorinya, harus kelas ISO 6, ISO 8. Nah, itu udah harus menggunakan yang tipe AHU. Seperti itu, Pak. Dan kebutuhannya juga sama, Pak? Itu juga ditentukan oleh peraturan itu? Harus ada berapa gitu? Betul, Pak. Itu dihitung sama Daikin ya? Atau enggak? Atau harus ada orang dari BPOM langsung? Untuk jadi, BPOM itu mengeluarkan regulasi. Jadi kalau dari BPOM nih untuk makanan ya, Pak ya. Makanan itu disarankan di kelas ISO-nya tuh ISO 7 sama ISO 8. Kalau untuk obat lebih bersih lagi ruangannya. Nah, itu ditentukan, Pak, memang. Dan fungsinya apa, Pak? Nanti untuk sertifikasi. Jadi makanannya ini lulus dari izin BPOM gitu. Kalau obat kan jelas kan tuh, Pak. Peredaran obat itu diatur oleh Badan BPOM gitu. Dari BPOM-nya sendiri. Kalau untuk penggunaannya sendiri, Pak, ini tuh khususnya di area-area komersial seperti mall, seperti itu ada nggak sih sebenarnya aturannya memang mengharuskan penggunaan ini agar merasa nyaman gitu, maksudnya pengunjungnya gitu kan. Kita sebagai awam maksudnya datang ke mall tuh udah pasti suplai oksigen di dalam ruangan tuh terpenuhi gitu, Pak. Ada nggak sih sebenarnya, Pak? Ada, Pak. Jadi kalau untuk di Jakarta itu sebenarnya kalau untuk membuat bangunan ya, yang bangunan lebih dari 5.000 meter persegi ya, itu ada TABG kan ya, Pak ya, kalau Bapak Dika tahu. Nah, itu adalah tim ahli tata bangunan. Mereka di situ juga sudah membuat standarnya seperti apa, seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya ini jadi salah satu syarat juga ya, Pak. Dan Daikin hadir malah menjadi solusi itu sebetulnya, Pak. Iya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi, Pak, yang tepat untuk setiap customer kita. Jadi sepenting itu ya, Mas Bayu ya sebetulnya. Yes. Untuk penggunaan ini. Saya pikir ini hanya opsional jika kita jika kita di ruang-ruangan tertentu tuh ini opsional bisa dipakai atau tidak. Ternyata di beberapa building itu membutuhkan ya, memang ada standarnya. Betul, Pak Deka. Contoh di rumah sakit ya kita merujuk ke Kemenkes lagi, Pak. Tapi bangunan rumah sakit itu ada, Pak, sendiri. Berarti, Pak, berarti setiap kita punya project misalnya mall, rumah sakit gitu. Berarti dari setiap tipe-tipe HRV, AHU dan filter ini Daikin juga akan memberikan masukan ya, Pak. Maksudnya spesifikasi seperti apa, terus juga
isi dalamannya tadi sebenarnya Pak Andi sempat sampaikan bisa di custom nih dalamnya nih karena sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Wah. Penting sekali nih sebelum kita ngedesain. Iya. Guide-guide seperti ini sih. Oke. Nah ini mungkin sedikit ya. Jadi Daikin bukan cuma servis ya Pak ya, servis unit Daikin. Jadi kita juga menyediakan sebenarnya Pak untuk jasa ducting cleaning. Jadi kalau untuk bangunan yang existing yang udah menggunakan ducting, kalau ketika dia mau improve indoor air quality-nya, ya sebaiknya kita bersihkan dulu ducting-nya. Dan ini juga kita bekerja sama dengan laboratorium ya, Turfnot. Jadi dia mengeluarkan data hasil ininya Pak, hasil risetnya. Jadi debunya itu dimasukkan ke lab, diukur berapa, ada banyak jamur ataupun yang lainnya. Seperti itu. Untuk HRP sendiri Pak, itu sebetulnya untuk perawatannya sendiri susah nggak sih Pak? Terlebih memang lebih sifatnya ke residensial ya. Itu sulit nggak sih Pak sebetulnya? Dan juga saya pengen tahu garansinya, ada garansi khusus nggak sih sebetulnya dari Daikin? Kalau untuk unit sendiri, Daikin menggaransi 1 tahun unit dan 3 tahun spare part Pak. Nah, kalau untuk servisnya ya Pak ya, servisnya itu memang berbeda-beda Pak. Maksudnya berbeda-beda seperti apa? Tergantung kita sering atau menggunakan unit ini. Seperti itu. Jadi tapi baiknya ya sekitar 1 bulan sekali kita melakukan servis, pencucian. Tapi kalau untuk ducting cleaning ya nggak sesering itu Pak. Mungkin dalam 1 tahun sekali, 3 tahun sekali, seperti itu. Karena kan tadi juga kalau kita menambahkan filter, otomatis dalam ducting ini lebih bersih Pak. Mungkin sekalian sama AC ya Pak ya untuk perawatannya ya. Bisa ya. Saya jadi pengen tahu Pak, sebetulnya kalau dari Daikin sendiri AC-nya itu ada nggak sih yang memang mencakup filter juga gitu. Jadi akhirnya solusi kita nggak perlu pakai filter lagi nih gitu kan. Karena AC Daikin yang tertentu mungkin lebih mahal atau price lebih tinggi gitu sudah mencakup itu semua gitu. Ada nggak sih Pak sebetulnya? Atau memang kita diwajibkan menggunakan ini sih sebetulnya gitu dibandingkan AC saja gitu. Jadi karena kebutuhannya berbeda-beda ya Pak ya, terutama di industri, di komersial lah gitu. Itu dibutuhkan customable Pak. Ini yang sulit gitu. Nah, cuman kalau untuk kebutuhan kayak unit udah include HEPA filter, Daikin punya Pak sebenarnya. Itu indoor hospital. Itu khusus untuk rumah sakit. Seperti itu Pak. Jadi dalam unitnya udah ada HEPA filter. Tapi kalau untuk dipakai di ruang OKA, ya ruang operasi itu masih kurang Pak. Karena ruang operasi itu juga ada standarnya lagi yang lebih tinggi gitu. Ada temperatur harus dikontrol, ada humidity harus dikontrol, seperti itu. Jadi unitnya itu nggak mumpuni untuk seperti itu. Makanya kita anjurkan juga AHU. Saya pikir ada mungkin di AC Daikin yang memang sudah include gitu ya. Terlebih mungkin yang komersial, yang residensial maksud saya. Jadi udah one stop solution gitu ya, Mas Deka, maksudnya gitu ya? Iya betul. Karena kan kita berpikir juga mengenai untuk dimensinya fasad itu ditempatinnya di mana gitu kan agar tidak terlihat dan sebagainya. Itu besar nggak sih Pak? Saya nggak lihat dimensi deh tadi kayak harus ditempatin di mana dan sebagainya gitu kan. Dimensinya. Jadi setiap kapasitas itu dimensinya berbeda-beda Pak. Yang paling kecil itu dimensinya tebalnya itu 30 cm tebal unitnya. Terus panjang sama lebarnya, panjangnya sekitar 70 cm, lebarnya itu sekitar 60 cm. Itu kita bisa tempatkan di dalam ceiling Pak.
Jadi supaya tidak terlihat. Ya. Kalau untuk di fasad sendiri Pak, itu emang harus terlihat langsung, maksudnya kayak atau bisa kalau ketutup gitu atau sebagainya gitu kan, karena itu kan jika kita ditempatkan di depan gitu akan terlihat langsung secara visual gitu. Bisa Pak, bisa kita kamuflase. Jadi kalau kamuflase bisa ya. Jadi kalau untuk grill tadi kan kalau untuk PKM sama PAM-nya ini kita butuh grill ya Pak, grill untuk si sirkulasi udaranya. Nah itu kita kan bolongin tembok depan. Iya. Nah itu bisa sebenarnya bisa kita kamuflase Pak, ya tidak terlihat. Bisa disembunyikan ya Pak ya. Pak Andi, maaf saya juga pengen tanya, balik lagi saya tertarik membahas mengenai ducting nih Pak. Kan ini ducting cleaning by Daikin, berarti kan services Daikin itu hanya membersihkan Pak. Berarti untuk membuatkan jalur ductingnya itu kan Daikin tidak provide itu kan Pak? Berbeda divisi Pak. Jadi kalau tapi ada. Jadi kalau kayak tim saya itu kan di consulting sales engineer Pak. Ya, customer saya tuh konsultan Pak, para konsultan. Mereka konsultasi baiknya seperti apa. Nah itu tim saya yang mengerjakan gitu, bukannya tim service gitu. Kalau untuk cleaning service Pak. Maksud saya untuk memprovide pembuatan ductingnya itu Daikin tidak ada kan Pak ya? Tidak ada Pak. Oke. Nah maksud saya, pertanyaan saya sebetulnya lebih ke ada nggak sih Pak saran-saran untuk pengaplikasi HRV? Mohon maaf, saya agak potong mungkin pertanyaan saya Pak. Iya, putus-putus. Iya, mohon maaf. Mungkin saya tanya lagi, mungkin ada nggak sih Pak masukan dari Pak Andi atau teman-teman Daikin gitu untuk ducting yang bagus itu seperti apa sih? Khususnya pada saat kita pengen mengaplikasikan HRV ini Pak, atau HRV itu. Karena kan kadang-kadang penyakitnya AC-nya nggak dingin, atau mungkin ventilasinya ini dari Daikin tidak berjalan. Ternyata pas dilihat bukan dari Daikinnya, gitu, malah ternyata dari jalur ductingnya, gitu Pak. Iya. Jadi kalau untuk tipe ducting sendiri Pak banyak ya Pak ya, yang di pasaran ada BJLS, ada PU, ada PIR. Yang jadi poin penting adalah sebenarnya tipe-tipe ducting ini yang pertama insulasinya Pak. Insulasinya harus baik, terus tidak bocor. Terus kemudian dimensi dari ducting Pak itu berpengaruh. Minimalnya berapa sih Pak? Bukan ada minimal Pak, jadi tergantung airflow yang dilewatkan dalam sana. Itu ada standarnya. Itu ada standarnya lagi Pak. Kita ngikutin SMACNA. Jadi misalnya contoh untuk residensial, dengan airflow segitu yang dilewatkan dalam ducting, kecepatan itu kalau bisa di bawah 3 meter per second. Itu untuk rumah tinggal. Itu untuk menghindari noise, untuk menghindari hambatan yang sangat tinggi dalam ducting, seperti itu Pak. Oke. Nah nanti Pak Andi tadi sempat singgung noise tuh Pak. Seberapa noise sih Pak suaranya Pak sebetulnya? Apa sebetulnya bisa kita setting juga tuh Pak? Atau tergantung penempatan tempatnya. Mungkin tadi kalau saya lihat beberapa gambarnya taruhnya di area dak gitu atau di atas gitu bagian. Iya betul. Jadi kalau kita penempatannya Pak ya di dalam ceiling, sebenarnya yang baiknya sih ya kita taruh di dalam jangan di dalam ruangannya Pak. Jadi kalau misalnya di kamar tidur ya kita jangan taruh di dalam kamar tidur. Jangan di ceiling di atas kamar tidur. Iya. Tapi ada. Karena ini kan kita bisa connect by ducting kan, jadi cukup fleksibel gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk servis juga Pak, terus untuk menghindari noise. Terus juga kalau kapasitasnya besar, kalau untuk rumah tinggal ya sebaiknya kita pecah 2 Pak, supaya kapasitasnya lebih kecil. Itu juga untuk menghindari noise. Oke. Thank you Pak. Silakan dilanjutkan Pak. Ya, baik. Nah, di Daikin juga kita menyediakan ya Pak, semacam mock-up. Jadi kita di kantor Daikin sendiri yang di Wisma Kyoi kita udah mock-up. Jadi penggunaan HRV itu
seberapa efektif, dan kita bisa merasakan gitu untuk karyawan juga. Jadi ini simulasi kita di Daikin Meeting Room. Ini udah terinstall unitnya. Terus kita juga udah install sensor-sensornya. Kita juga bisa, kalau sempat mungkin Pak, kita bisa melihat di website Daikin di iaqmonitoringdaikin.co.id. Itu terlihat parameternya seperti apa gitu. Nah, ini yang kita install di kantor Daikin, Pak. Jadi kita bisa monitoring. Ini lebih advance lagi, Pak. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bandingkan ruangan yang menggunakan HRV dengan filter yang baik dengan ruangan yang hanya ventilasi biasa. Jadi kalau kita lihat tingkatan PM2,5-nya itu ya jauh, Pak. Yang tipe biasa ini ya sampai 22. Tapi untuk yang menggunakan HRV dengan filter PM2,5 itu bisa sampai 16, 13 untuk partikel PM2,5-nya. Seperti itu. Tadi kan Pak sempat disinggung juga ya mengenai unit ini dari impor ya Pak ya, semua gitu kan. Apakah memang semuanya itu ready unit nggak sih Pak, atau memang harus ada yang inden gitu? Oke. Jadi kalau untuk unit-unit yang umum digunakan, kita ready Pak. Contohnya kayak split wall mounted, tipe-tipe wall mounted itu kita ready. Cuman kalau seperti tipe-tipe yang lebih spesifik lah, misalnya tadi indoor hospital, itu kemungkinan kita inden, Pak. Kalau memang dibutuhkan unitnya banyak, seperti itu. Terus kalau untuk AHU sendiri, itu memang custom ya, dari pabrik, kita pesan sudah seperti itu, gitu. Nah itu inden, itu pasti inden, Pak. Rata-rata berapa lama sih Pak kalau inden kayak gitu ya, kayak kita butuh gitu? Kalau inden itu kita bisa 3-4 bulan, Pak. Cuman karena kondisi pandemik ini kita kesulitan juga. Jadi negara produsennya juga sedang dilanda COVID-19 pandemi. Iya, ini sulit Pak. Kemarin juga kita prediksi 3-4 bulan bisa selesai gitu kan untuk unitnya. Ternyata bisa molor sampai 6 bulan seperti itu Pak. Berarti sebetulnya pada saat saya kebayang saya Pak Andi ya, pada saat pada saat di situasi seperti ini seharusnya HRV atau AHU ini tuh cukup dibutuhkan. Menjadi lebih dibutuhkan menjadi solusi sebetulnya, karena di pandemi kan kita butuh sirkulasi udara yang baik. Betul Pak. Jadi sebenarnya ini ada acuan-acuan ya Pak ya. Kalau tadi kan yang Kemenkes untuk udara dalam rumah gitu. Sebenarnya saya pernah dapat rujukan juga dari Menteri Sumber Energi ya, dari ESDM ya, mirip Pak sebenarnya. Jadi mereka menganjurkan bahwa bangunan office itu ya untuk mengurangi transmisi COVID-19 di dalam ruangan, ya kita menambahkan dedicated outdoor air processing atau yang mereka sebut DOAS itu Pak. Nah, ya prinsipnya sama Pak, dia menggunakan kayak yang tadi tipe outdoor air processing atau tipe AHU. Jadi logikanya sih seperti ini ya Pak ya. Kenapa sih kita butuh menambahkan fresh air? Jadi kalau kita analogikan nih Pak, kalau kita punya secangkir teh manis gitu Pak. Ketika teh manis ini konsentrasi gulanya tinggi, itu kan manis kan Pak. Kalau kita mau mengurangi kadar manis ya kita tambahkan air putih gitu untuk mengurangi kadar gulanya. Prinsipnya seperti itu Pak. Jadi jadi yang COVID ini kan konsentrasinya
kalau ruangan tertutup itu kan terkonsentrasi tuh Pak, lama-lama meningkat gitu konsentrasinya. Nah, kita makanya membutuhkan ventilasi. Wah, berarti kebayang ya Mas Deka, Pak Andi dan timnya lagi kebanjiran project nih kayaknya nih. Kayaknya sih. Mudah-mudahan Pak. Amin Pak. Oke, silakan Pak Andi. Tiba-tiba kehabisan unit nih takutnya ya. Iya. Nih, kemungkinan habis ini kayaknya. Kita pernah Pak, waktu itu kehabisan unit yang untuk air purifier. Kalau kita pernah ingat itu waktu yang kebakaran hutan di Riau ya. Iya. Nah, itu habis Pak unitnya Pak. Oh. Tiba-tiba laku gitu Pak, laku keras. Nah, karena udah di sana sangat kotor ya. Iya. Nah, mohon maaf Pak, sebelum ke pembahasan ke slide yang ini, saya jadi tertarik ke bahas yang tadi tuh Pak. Biasanya kalau misalnya ternyata ya kemungkinan itu ada kan Pak ya, kebutuhan itu banyak gitu. Terus ternyata stok habis. Biasanya kita istilahnya kan inden lagi tuh. Biasanya berapa lama juga Pak? Normalnya 2-3 bulan Pak. 2-3 bulan. Oh oke. 3 bulan. Oke. Nah, ya, kemudian ini yang unitnya yang kita sudah pasangkan yang tadi sensor untuk mengetahui temperatur ya, bener gak sih dia seefisien itu. Jadi kalau kita lihat di sini return air ini udara dalam ruangan Pak. Yang di remote kita setting sekitar 23 derajat. Ini 22,9. Terus udara di luar ruangan itu 26,3. Ya kemungkinan ini kondisi mendung ya Pak ya. Biasanya kalau kondisi panas terik ya bisa sampai 33, 30. Nah ini kita singgungkan udara dalam ruangan dengan udara luar ruangan. Kita dapat temperatur supply itu di 23,8. Jadi dekat sekali dengan temperatur return. Cuma beda ya selisih 1 derajat Pak. Jadi ini membantu si AC supaya nggak kerja keras. Iya, membantu AC. Nah ini kemudian beberapa project reference yang memang sudah menggunakan unit Daikin dan HRT sendiri Pak. Jadi ada apartemen Verdetu. Ini apartemen yang memang dia mengedepankan IAQ Pak. Jadi emang mereka jualannya IAQ gitu. Apartemen yang mengedepankan IAQ. Dia sampai minta itu 10 mikrogram per meter kubik sesuai standar ASHRAE. Terus ada office Pertamina, mereka juga sudah mulai menggunakan unit HRV. Terus Menara Tendean dan Hotel Grand Classic yang di Bekasi. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Ade di sini Pak Ade Perdana, beliau mau bertanya Pak mengenai HRV ini untuk tipe paling kecilnya ukurannya berapa dimensi luarnya Pak, dan apakah dapat diletakkan dalam keadaan berdiri? Hal ini untuk merencanakan maintenance di kemudian harinya. Dan sebagai tambahan, berapa dimensi manhole yang dibutuhkan untuk maintenance tadi, Pak? Silakan. Jadi kalau untuk ukuran yang paling kecil itu tipe yang pump tadi itu di 150. Itu kapasitas airflow 150 meter kubik per hour. Itu dimensinya tadi sebenarnya 27 ya, tadi saya bulatkan 30 cm. Terus dengan lebar itu 80 cm, 8,1. Dan panjangnya 8,1 dengan lebarnya 5,5. Seperti itu. Dan kalau peletakannya dianjurkan seperti gambar di sini, Pak. Kalau diletakkan berdiri sebenarnya bisa, Pak. Jadi kalau untuk yang tipe farm ini masih diizinkan untuk diletakkan
berdiri atau tidur ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang tipe VKM tidak bisa karena dia ada coilnya Pak. Jadi kalau AC kan ada produk kondensasinya tuh. Nah itu nggak boleh miring-miring, bisa tumpah Pak. Atau mungkin sudah cukup ya? Baik. Kita bisa langsung masuk ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Anita Septiani. Dia bertanya, untuk penggunaan HRV ini bisa menurunkan RH menjadi berapa persen? Dan berapa delta T atau perbedaan temperatur in dan out unit HRV ini, Pak? Oke, baik. Jadi kalau untuk delta T-nya sendiri kurang lebih ya 5 sampai 6 derajat. Dan sebenarnya di sini ada efisiensi dari delta H-nya sendiri. Kalau kita lihat jadi contoh untuk pump 150 dia punya temperatur exchange efisiensi itu 79 untuk yang ultra high, yang untuk yang low itu 84. Itu bisa menghasilkan delta T sekitar 5 atau 6 derajat. Terus udah untuk delta entalpinya kita bisa lihat di sini. Jadi delta entalpinya itu dari 6 sampai 70. Tiap unit berbeda. Jadi harus dilihat di katalog sebenarnya. Katalog Pro adalah sebuah platform digital yang dimana kita membuat wadah atau platform digital untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman atau Bapak Ibu sekalian pada saat ingin membutuhkan informasi atau data teknis mengenai produk-produk material building. Dan Katalog Pro di sini kita mendevelop atau membuat platform digital Katalog Pro ini seperti sosial media pada umumnya. Jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang belum pernah mengakses atau memanfaatkan Katalog Pro, di sini teman-teman atau Bapak Ibu sekalian tinggal masuk ke website kami katalogpro.co.id. Dan nanti saat teman-teman atau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam platform kami, di sini nanti ada button sign up with email, jadi tinggal diklik, nanti ada form registrasi yang perlu diisi seperti kita ingin masuk atau membuat sebuah akun di sosial media seperti LinkedIn, Facebook, atau yang lain. Nah, setelah meregister di form tersebut, nanti ada email balasan dari Katalog Pro bahwa teman-teman atau Bapak Ibu sudah bisa mengakses ke dalam Katalog Pro. Dan untuk masuk ke dalam Katalog Pro nanti di sebelah kanan atas itu nanti ada button sign in, jadi tinggal memasukkan email yang sudah didaftarkan dan juga password yang kita create. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk ke halaman pertama di dalam Katalog Pro, yaitu halaman Brand News. Nah, di halaman Brand News ini itu adalah halaman di mana kita bisa mengetahui informasi terupdate dari brand-brand atau produk-produk yang sudah ada di dalam Katalog Pro. Nah, dan yang terpenting lagi, seperti yang tadi saya sampaikan di depan, Katalog Pro adalah platform digital yang dimana teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, atau MEP yang ingin mendapatkan informasi data spesifikasi material secara komprehensif dan juga kemudian kita bisa mendapatkan di sini. Jadi setiap kita klik kategori pekerjaan di sini sudah kita subkategorikan beberapa kategori produk-produk yang dibutuhkan. Jadi ada arsitek, ada sipil, ada MEP. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan teman-teman. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Pak Andi dan juga tim dari Daikin. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Mas Deka dan juga teman-teman partisipan yang sudah hadir dalam acara kali ini. Jangan lupa untuk terus saksikan program acara Katalog Pro setiap hari Rabu jam 2 siang kita ada Product of the Week. Kemudian setiap hari Jumat jam 2 siang kita ada Protalk. Seperti itu. Sampai ketemu lagi. Tetap sehat terus semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.